Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam special report Pilkada Serentak 2024 masih di Nusantara TV. Saya Doni Degesa dan rekan saya Tasya Lutmila masih memandu program kita yang bikin banyak orang deg-degan khususnya bagi pasangan calon. Ada yang sudah potong tumpeng, ada yang sudah declare, ada yang sudah syukuran, dan masih banyak juga yang menanti kepastian. Karena yang pasti dalam politik adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan kita sudah menghadirkan Riko Pahlawan, Strategic Consultant Polmetric by Binokular. Mas Riko, terima kasih bersama kami. Selamat sore Mas Riko, terima kasih sudah hadir. Ini kita akan membahas bagaimana narasi Pilkada Serentak hari ini. Pilkada yang cukup bersejarah karena baru pertama kali dilaksanakan di 545 daerah secara bersamaan. Nah, kita ingin tahu seperti apa sebenarnya narasi di media utama dan media arus utama dan media sosial. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, ini adalah Pilkada Serentak pertama. Jadi bukan hanya jumlah pilkadanya yang banyak, jumlah eksposur di media ataupun sosial medianya itu sangat banyak. Terbesar di dunia loh kita. Terbesar di dunia. Sangat terbesar. Nah, kita bisa lihat dari pertama, pemberitaan dengan headline Pilkada. Ini kita masih menangkap dalam satu hari ya. 35.152 pemberitaan itu tersebar di media daring, media cetak, lalu media elektronik. Ini hari ini ya, Mas? Per hari ini. Ini sedangkan, di media mainstream. Nah, sedangkan Pilpres saja kemarin kita tidak menyentuh angka 35.000. Oh, di bawahnya ya? Di bawah. Hanya ada 1/10-nya. Jadi taruhlah 3.500 atau 4.000 Berarti pemberitaan. Antusiasmenya cukup tinggi dong berarti ya? Nah, karena juga mungkin ini menjadi apa ya, potensi bahan yang untuk sebarannya dan juga proximity ya, masing-masing masyarakat di daerahnya kan merasa ada kepentingan. Nah, lanjut mungkin. Nah, dari jumlah pemberitaan yang besar tadi, untungnya dalam konteks Pilkada Serentak ini 81% itu dapat dikategorikan positif narasinya. Karena ini yang mengeluarkan narasi adalah media, dan kita patut berterima kasih terhadap media-media untuk terus mendukung istilahnya kondusivitas ataupun mendukung jalannya Pilkada Serentak ini, sehingga tidak justru menjadi salah satu medium yang memberikan potensi bias informasi. Nah, ini yang perlu kita apresiasi untuk Pilkada Serentak hari ini. Oke, kalau dibilang negatifnya 14% itu apa, Mas? Nah, kita bisa lihat di selanjutnya. Nah, ini mungkin persebarannya dulu, nanti kita akan kembali di negatifnya. Persebaran terbesar itu ada di beberapa wilayah. Yang pertama tentunya DKI dengan spotlight-nya, di mana ada sebuah bahasanya adalah perubahan transisi elektabilitas yang terjadi hingga hari H ini, sehingga potensi untuk paslon nomor 3 Pram Doel itu unggul itu cukup memberikan sebuah hentakan ataupun dinamika yang terbaru, sehingga DKI tetap menjadi salah satu spotlight yang tidak terhindarkan. Lalu di wilayah lain mungkin ada di Bengkulu. Tentunya ini tidak asing karena beberapa hari lalu, karena baru jadi tersangka. Nah, itu yang menjadi spotlight bahwasannya praktik-praktik politik uang yang bukan hanya sekedar menjadi isu itu sudah menjadi kasus di beberapa hari lalu. Nah, ini yang membuat Bengkulu menjadi salah satu contoh bahwasannya politik uang akan terjadi secara nyata. Nah, ini yang membuat Bengkulu akhirnya menjadi spotlight. Lalu di beberapa wilayah lain seperti Riau, Bogor, dan Malang itu pada umumnya permasalahan-permasalahan yang sifatnya seperti politik uang, distribusi logistik, dan beberapa lainnya. Ini apa bedanya, Mas? 1, 2, 3 yang di sebelah kiri dan 1, 2, 3 yang di kanan? Sebenarnya seharusnya urutannya dari jumlah yang terbesar. Ini kebetulan memang terbalik ya? Iya, terbalik. Lanjut. Nah, dari news trend total semua tadi itu kita berusaha breakdown menjadi beberapa isu. Nah, tentunya yang paling dinantikan oleh publik adalah hitung cepat pilkada. Ini yang menjadi spotlight pertama. Lalu yang kedua adalah TNI Polri amankan jalannya pencoblosan di TPS. Karena ini faktor Polrinya nih ya, kayaknya ya. Ini yang paling penting karena isu ini sudah menjadi bahan yang digencarkan di beberapa wilayah yang seperti kita tahu ada di Jawa Tengah. Ada juga di beberapa wilayah lain yang syarat potensi konflik itu terjadi. Nah, di mana pada akhirnya kampanye ini menjadi salah satu yang digaungkan oleh kedua instansi ini. Jadi kita melihat dalam perspektif TNI Polri-nya ya. Jadi kita bukan melihat dalam perspektif publiknya. Ini news trend di media arus utama dan semua. Karena kita jangkauannya coveragenya adalah media online, media cetak, apapun itu hingga seluruh Indonesia. Nah, narasi yang dibangun oleh kedua instansi besar ini adalah bagaimana pencoblosan di setiap wilayah berjalan aman. Nah,
Seperti itu. Oke. Lalu beberapa lainnya pilkada di rutan dan lapas ini setiap tahun, setiap pemilu selalu menjadi tren karena tentunya hal-hal yang sifatnya clickbait, misal apa namanya, seseorang yang tidak memiliki apa ya bahasanya, tidak memiliki kebebasan atau memiliki kekurangan dan lain-lain itu bisa menggunakan hak pilihnya. Itu setiap tahun-tahun pilkada itu selalu menjadi spotlight. Lebih tinggi daripada pendistribusian logistik ya? Nah, benar. Karena yang biasanya disoroti adalah orang-orang yang khususnya pernah bahasanya apa ya, pernah menjadi pejabat publik, lalu menggunakan hak pilihnya di rutan tersebut. Lalu yang selanjutnya koruptor berarti benar, ya. bahasa saya lebih ini halus lebih ya. Koruptor yang menggunakan hak pilih itu benar, menjadi perhatian. Itu menjadi perhatian. Nah, lalu selanjutnya adalah top person. Nah, Ridwan Kamil menjadi spotlight di sini kalau kita melihat dalam narasinya adalah bahasa-bahasa yang sifatnya bukan euforia ya. Kalau kita melihat ya, kalau ya berat amanahnya harus banyak istighfar, kalau belum ladang-ladang amal, panggung-panggung kebermanfaatan ibu saya bilang masih banyak sekali. Jadi ada sebuah pesimisme sebenarnya di narasi yang sudah digelorakan Ridwan Kamil. Dan kenapa itu menjadi spotlight utama? Karena anti klimaks. Bahwasannya orang-orang pada awalnya melihat Jakarta ini akan menjadi panggung. Ini munculnya setelah hasil quick count ya, setelah konvers tadi ya. 16.30 terakhir kita. Tapi tetap jadi top person ya. Top person. Bukannya yang harusnya top person itu yang menang ya? Karena bahasanya adalah seharusnya dijagokan nih. Tapi ternyata anti klimaks. Oke. Nah, reaksinya pasti paling ditunggu dong. Iya. Lalu yang kedua adalah tentunya the one and only Pramono yang berhasil dalam konteks quick count ini unggul, dan kalau kami melihat sepertinya satu putaran, sehingga bahasa-bahasa narasinya pun yang ada di media itu sangat-sangat positif dan terkait euforia. Iya. Lalu tentunya Presiden kita Prabowo cukup netral Subianto. Ini Prabowo Subianto ya statementnya. Benar, karena sebelum-sebelumnya kan sudah diasosiasikan ke beberapa kandidat, tapi per sudah hari condong ini ke nomor urut 1. Benar, dan juga di Jawa Tengah juga sudah condong ke nomor Lutfi, urut Lutfi. Atau sudah merasa cukup puas kena Jawa Tengah, akhirnya medan pertarungan dimenangkan ya. Jadi tidak apa-apa Jakarta ya. Kuenya sudah dibagi dengan baik ya. Satu-satu, masing-masing pegang satu ya. Nah, karena sebenarnya Jawa Tengah lebih kunci sebenarnya kalau dalam perspektif kita. Nah, lanjut. Ada Rano Karno dan juga Cawagup DKI Jakarta Suswono. Mungkin ya lebih pelengkap dari apa yang disampaikan oleh calon gubernur yang masing-masing. Nah, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, kita berusaha membreakdown kira-kira secara statement dari key opinion leader, baik itu positif ataupun negatif, itu sejauh apa. Nah, kalau di positif kita bisa melihat pada umumnya adalah berupa himbauan-himbauan tentunya. Karena ini terkait bagaimana masyarakat tidak terpecah belah atas statement dari pejabat-pejabat publik. Saya tertarik ini di PT PLN Persero nih, Darmawan Prasojo ini. Nah, ini penting sekali soal ketersediaan pasokan listrik ya. Benar, karena memang dalam kondisi ini pilkada serentak yang menjadi problem utama tentunya logistik. Problem utamanya adalah logistik, kesiapan, dan itu menjadi hal yang tidak terhindarkan per hari ini ya, sehingga ya dalam konteks beliau yang sebagai puncak dari ya PT PLN itu sendiri tentunya menjadi spotlight ya apa yang dia ucapkan. Lalu di wilayah negatif kita bisa lihat yang paling kita soroti adalah yang ketua KPPS di Kecamatan Woha yang di Bima itu yang di Bacok. Oke. Nah, itu informasi yang cukup membuat kita bahasanya kaget dalam konteks kenapa dalam proses pilkada ini terjadi seperti itu. Iya. Terus juga ada beberapa seputar yang lain, politik uang, yang ini langsung dikemukakan oleh masyarakat ya dalam proses wawancaranya. Misal seperti uang tunai yang diduga bakal dibagikan. Lalu ada beberapa konteks yang miskomunikasi saat ini. Saya nyatakan TPS ditutup dengan jumlah pemilih 29 orang. DPT-nya padahal 401 orang. Nah, kalau bahasanya adalah voter turns out ya. Jadi tingkat partisipasi pemilih itu dalam pilkada ini termasuk tidak cukup besar dibanding pilkada sebelumnya. Iya. Apalagi dibanding pilpres. Apalagi dibanding pilpres itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita kalau ngomong pilpres kemarin di Jawa Barat atau Bandung saja tingkat pemilih untuk pilpres saja sampai 80 apa 90%. Atau orang cukup lelah karena dihujani oleh berbagai informasi tentang pilkada serentak ini kan? Benar.
Kalau dulu kan Sangat pasangan calon presiden dan wakil presiden kan sudah jelas berapa jelas. pasang calon. Kalau sekarang ini ratusan ya. Ratusan terjadi di waktu yang sama, lalu dalam rentang waktu yang sangat singkat. Iya. 2 bulan kampanye. Iya, dari September ke November tuh terlalu pendek ya waktunya. Terlalu pendek untuk pilkada serentak. Nah, lalu mungkin bisa dilanjut di beberapa sampel negatif. Negatif ini tadi trending juga berarti ya, Mas? Trending. Trending ya. Jadi misal tadi contohnya yang ketua KPPS di Bima itu termasuk salah satu yang paling trending per hari ini. Lalu kedua terkait Linmas di Aceh dan Kediri meninggal saat bertugas. Nah, ini yang tidak terhindarkan dari presiden pilkada serentak sebelumnya. Sebenarnya sudah menjadi catatan, tetapi tidak ada perbaikan. Kecolongan lagi ya. Kecolongan lagi. Sehingga sebenarnya kan ketika beban kerja itu memang sudah dikatakan overload ataupun double burden lah bahasanya, seharusnya mereka ataupun misal dari sistem kebijakannya itu sendiri harusnya dievaluasi ulang sebenarnya. Apalagi mengingat pilkada serentak ini tidak hanya ini saja. Betul. Nanti di 2029, itu bukan cuma fisik ya, pikiran juga kan, konsentrasi. Kita yang ngawal siaran pilkadanya sampai flu kayak begini, bagaimana mereka yang di TPS? Jangan curhat, jangan curhat. Maksudnya ini cari pembenaran biar kalau penonton itu kok suara presenternya bindeng gitu. Nah, ini kita juga menjaga, mengawal suara Anda loh pemirsa, meski suara saya jadi jelek. Hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Dari persiapan mereka KPPS bahasanya adalah memastikan dari surat suara bahkan sampai penghitungan dengan load kerja yang seperti itu, bahkan kalau ini nanti sampai ke MK. Bayangkan di MK nanti. Kan harusnya ada yang bisa mengerem ya ketika itu kemudian menjadi overload, harusnya masing-masing KPUD mungkin bisa melakukan pengereman itu ya. Pencegahan atau seperti apa. Kita berharap yang contoh negatif seperti ini tidak berhenti hanya sebagai statistik ya. Harus ada tindakan dari semua pemangku kepentingan ya. Harus banget. Karena tidak perlu dibayar oleh nyawa ya. Tidak bayangkan setelah dari sini ini yang dikorbankan nyawa tentunya. Kita tidak bicara angkanya ya, tapi bahasanya ketika sudah ada korban itu sudah ada sesuatu yang salah pasti. Nah, itu yang harus menjadi sebuah mindset kita. Dan yang lebih parah adalah bagaimana alasan pilkada serentak itu dibuat untuk menyelaraskan kebijakan ya. Tapi ketika nanti ini masuk ke ranah MK, bayangkan ada 545. Kita ambil 70%-nya akan menggugat semua. Apakah akan selesai di waktu yang memang direncanakan? Anda tadi katakan hulu ke hilir. Mungkin diawasi, diperketat sejak dari proses rekrutmen anggota KPPS. Ada tes kesehatan atau persyaratan yang memang harus dipatuhi oleh semua calon anggota KPPS karena dia akan menggunakan kemampuan fisiknya, berpikirnya, dan faktor psikis mentalnya gitu kan. Kalau dari awal sudah kecolongan, siapa yang bisa menjamin ketika kondisi dia sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak prima gitu kan, akhirnya kelelahan dan akhirnya berita duka seperti ini kan. Tapi ada yang kapan itu sehat-sehat saja. Tapi karena memang kembali lagi ya, fokus yang dibutuhkan itu bisa membuat orang tidak tidur itu berhari-hari. Kalaupun kita memang sehat walafiat seperti pada umumnya, kalau memang dihadapkan pada situasi seperti itu, dan kondisi fisik kita kebetulan sedang down-downnya, otomatis potensi itu tetap selalu ada. Sehingga ya kembali lagi yang harus menjadi perhatian, jangan sampai ini berhenti di angka ini. Ditambah lagi mungkin jagonya kalah ya. Itu tambah kepikiran gitu kan. Oke, kita lanjutkan Mas Riko. Nah, lalu hari H tadi yang boleh kembali dulu sebelumnya. Sedikit, ada yang menarik, apa itu? Hari H pilkada ditemukan surat suara sudah tercoblos. Nah, ini menunjukkan bahwasannya penyelenggara dapat dikatakan ada keterlibatan. Jadi ini bukan isu lagi ya, bahwasannya netralitas penyelenggara, netralitas ASN ataupun TNI Polri itu bukan menjadi isu lagi, itu menjadi suatu fakta bahwasannya ketika mereka memang secara screening itu tidak clear tadi ya, bahasanya ini orangnya A, ini orangnya B, ini orangnya apa, tapi tidak bisa dinetralisir dari awal, yang terjadi seperti ini. Kecurangan akan selalu ada, karena kesempatannya jelas di situ. Nah, lalu yang terakhir juga meninggal yang terakhir meninggal juga saat bertugas. Di Muara Ini yang setidaknya dari mayoritas ini kita melihat ada 2 yang menjadi perhatian, itu ya soal meninggal tadi itu. Seharusnya ini harus benar-benar dimaknai sih. Jangan sampai terjadi. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Silakan Mas Riko. Tadi kita sudah, ini soal ini negatif issue. Ini kita berusaha breakdown lebih jauh ya. Dalam konteks adalah penyalahgunaan anggaran dari negara
yang mana dari Rohidin Mersa di Gubernur Bengkulu sebelumnya. Beliau gubernur incumbent. Gubernur incumbent memiliki akses melalui Forkopimda, mereka mengondisikan sedemikian rupa, dan ini seharusnya menjadi pola yang membuat publik itu bisa memiliki kesadaran kolektif. Karena apa? Ternyata isu yang dikatakan sebenarnya tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lain-lain itu sebenarnya sudah terpampang nyata. Terlepas ini ada syarat politik atau tidak ya. Karena kalau kita melihat konteks syarat politiknya adalah di situ lawannya adalah adik kandung dari Zulkifli Hasan. Nah, itu mungkin syarat politik yang kita tidak akan membahas ke situ. Tapi terkait bagaimana pola cara yang digunakan dalam melakukan pengondisian dari ASN ataupun anggaran itu bisa terpampang secara nyata dan seharusnya ini menjadi tanda masyarakat lebih sadar kembali. Nah, dilanjut. Nah, surat suara pemusnahan atau pembakaran surat suara rusak dan surat suara. Nah, ini terjadi di beberapa kota di mana Bawaslu di berbagai kota atau kabupaten juga melaporkan kejadian suara yang tertukar antar satu daerah. Ini yang kita maksud sebagai problematika distribusi logistik. Ini uniknya ya, 1985 surat suara Pilkada Bogor tertukar dengan Serang. Beda provinsi loh. Satu Jawa Barat, satu Banten ya. Ini unik dan ya kembali lagi kita menyorotinya adalah melalui judul kita ini terkait Pilkada serentak dan ya efek dominonya sejauh ini sih. Nah, ini selanjutnya. Oke, next slide. Pelanggaran masa tenang. Nah, ini terkait informasi bohong. Ini menjadi catatan bahwasannya ketika masa tenang, yang dulunya kita dapat mudah mengontrol informasi, begitu juga dengan penyelenggara, mengontrol bagaimana kampanye itu dapat dihentikan. Di era per hari ini, persebaran informasi melalui segala platform media sosial, itu tidak bisa menjadi suatu pencegahan atau penindakan dari penyelenggara itu sendiri. Sehingga masa tenangnya bukan benar-benar masa tenang. Bukan masa tenang. Kalau kita melihat di setiap daerah, saya jamin setiap platform di masa tenang itu isinya tetap kampanye. Masanya tenang, tapi berita dan informasinya nggak tenang kan, karena langsung ke tangan kita. Benar. Polanya adalah sekarang bukan kita mencari preferensi pilihan itu dari orang tua. Kita dihujani. Kita dihujani, bahkan anak-anaknya yang kadang ditanya oleh orang tuanya, Dok, di TikTok atau apa, oh ini bagus ini. Sekarang terbalik polanya. Karena kita bahasa kita adalah kemarin Pilpres ada, ini kan TikTok election year ya. Nah, di mana pola preferensi memilih itu berubah drastis. TikTok election year ya. Jadi dan kita bicara algoritma lah. Dan generasi-generasi yang mungkin tidak terpapar oleh hujanan informasi secara digital itu dapatnya dari anak-anaknya justru. Dari anak-anaknya. Oh iya, cukup menarik ya. Preferensinya berubah dan ya ini. Dan anak-anak itu bisa mempengaruhi pilihan orang tuanya. Sangat bisa. Sangat bisa. Melalui TikTok. Melalui TikTok khususnya. Makanya tadi TikTok election year ya. TikTok karena election sekarang year. kemudahan kampanyenya adalah mereka bisa menyasar levelnya itu sampai ke geotargeting level-level yang mereka inginkan. Misal saya berkampanye, misal dalam konteks siapa, misal calon gubernur Jawa Tengah akan berkampanye di wilayah kecamatan, misal di Semarang, kecamatan A. Nah, saya hanya ingin informasi itu dinikmati oleh kecamatan warga A. itu. Nah, dengan itu bisa dilakukan. Dengan kemudahan ini itu bisa dilakukan. Bahkan kecamatan lainnya tidak perlu tahu lah, intinya itu bisa dilakukan. Karena ini strategi marketing yang kemudian bisa dikopi untuk strategi pemenangan ya. Benar, sangat mudah untuk itu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan isu berikutnya. Isu berikutnya. Nah, ini additional isunya tadi terkait distribusi logistik pilkada ke TPS yang cukup sulit. Ini beberapa cukup menarik ya kemarin gambar-gambarnya ketika polisi harus membawa kotak-kotak suara itu melalui sungai atau harus mendaki gunung, bahkan ada yang kecelakaan ada yang kemarin. Masuk jurang ya, ada yang pingsan, polisi yang mengawal logistik pemilu ya kan. Ini terjadi dan ya nyata ya, karena kalau dulunya mungkin porsi kerja itu bisa didistribusikan dengan baik, per hari ini ya overload sekali. Overload ya. Bukan hanya di penyelenggara ataupun ini ya TNI Polri, tapi semua. Semua. Bahkan yang ya ini segelintir isunya adalah banyak yang tidak cukup senang dengannya pilkada serentak ini. Karena apa? Karena yang biasanya mereka bisa dengan santai mengeluarkan budget kampanye dengan gayanya mereka, per hari ini karena serentak
itu menjadi apa ya bahasanya harus disortir. Wilayah mana yang harus diprioritaskan untuk itu. Nah, ini yang tentunya tidak hanya berkaitan dengan calon juga, ini berkaitan dengan siapa yang mendanai. Iya, sebenarnya sekarang ini orang lagi sibuk ngurus dirinya masing-masing kan. Jadi nggak ada waktu untuk membantu atau mengendorse orang lain, ya kan? Harusnya. Iya, harusnya. Seharusnya. Nah, tapi ini juga jadi catatan ya berarti Mas bahwa logistik pilkada untuk TPS sulit itu seharusnya jadi catatan untuk perbaikan. Benar, perbaikan. Kalau kita melihat dari konteks serentaknya memang seharusnya dievaluasinya adalah terkait apakah memang efektivitas pelaksanaan serentak ini dapat dilakukan kembali di tahun 2029. Misal ada beberapa usulan, kenapa tidak kita buat pemilihan gubernurnya terlebih dahulu. Karena kan kalau kita melihat dari bahasanya adalah RPJMD dan lain-lain itu kan tingkatnya kan dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota. Nah, kalau ini diselenggarakan serentak, nah ya antara gubernur dan juga misal bupati ataupun wali kota kan sedikit cukup rancu. Peranan dari gubernur ini tidak tampak nyata kan sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik kita tahan dulu Mas. Kita akan break dulu. Pemirsa tetaplah bersama Special Report Pilkada Serentak 2024. Kami masih akan kembali saat lagi. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Special Report Pilkada Serentak 2024. Iya, dan saat ini kita akan langsung bergabung ke rekan kami yang saat ini berada di posko pemenangan Pram Rano. Ada Francisca Rati di sana. Rati, seperti apa situasi terakhir di posko pemenangan Pram Rano saat ini? Ya, Tasya dan juga Doni, tentunya ini euforia, optimisme dan pemenangan ini tampaknya masih terus terasa ya hingga malam ini. Saat ini saya berada di ruang media center posko pemenangan dari Mas Pram dan Bang Dul, dan memang beberapa saat yang lalu sudah ada konferensi pers lagi begitu dari Ketua Tim Pemenangan Cagup Cawagup di nomor urut 3 Jakarta, yakni ada Calontong yang barusan saja menggelar konferensi persnya, di mana dalam keterangan persnya Calontong dan juga tim pemenangan sudah mengklaim akan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul ini untuk satu putaran di Jakarta. Dan dari keterangan persnya juga beliau mengajak untuk menyambut gubernur dan juga wakil gubernur yang baru untuk Jakarta, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan memang dari pernyataan pers yang dikemukakan oleh Calontong ini, bagaimana beliau begitu antusias begitu ya, dan juga sangat optimis dan bahkan secara lantang menegaskan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan satu putaran, di mana merujuk dari hasil lembaga survei atau quick count yang sudah keluar datanya, di mana ada 6 lembaga survei ini yang sudah mengklaim kemenangan dari atau yang mengunggulkan begitu ya Mas Pram dan juga Bang Dul ini sudah di atas 50%. Dan diantaranya ada Carta Politika, LSI Deni JA, LSI hingga SMRC yang ini tampaknya dari hasil quick count mereka sudah mengunggulkan kemenangan untuk Mas Pram dan Bang Dul, dan tampaknya dari 6 hasil quick count inilah yang akhirnya memberikan optimisme yang cukup matang begitu ya untuk langsung mengklaim kemenangan satu putaran beberapa saat yang lalu, dan ini juga sudah diaminkan untuk oleh para tim pemenangannya dan juga tentunya para pendukung. Namun meski demikian memang saat ini masih menunggu hasil real count yang tentunya sudah dilakukan oleh para relawan dari tim pemenangan sendiri yang tadi juga sudah menjelaskan mereka akan melakukan real count karena sudah mendapatkan langsung dari berkas C1, di mana nantinya diharapkan malam ini, tadi berdasarkan keterangan pers juga yang kami sudah wawancara dengan Aldi Perdana, bahwa akan sekitar pukul 8 atau 9 malam ini akan disampaikan. Dan berikut keterangan dari Calontong selengkapnya.
respon dari Mas Pram dan Bang Dul. Sekarang saya akan menindaklanjuti dari hasil yang sudah kita dapatkan sampai saat ini, bahwa perlu kita sampaikan atas berkat rahmat dan juga kehendak Allah SWT, kita bersama-sama sudah mendapatkan hasil yang bisa kita lihat, bahwa dari lembaga survei yang terkait dengan kontestasi Pilkada Jakarta ini, semuanya memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Semua lembaga survei memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, dan ada 6 diantaranya, dan ini sebagian besar, menempatkan Mas Pram dan Bang Dul di atas 50%. Dan insya Allah artinya berdasarkan hasil tersebut kita bisa menyatakan bahwa Pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran. Karena ini juga sama hasilnya dengan real count yang sedang berjalan, dan kita perlu menyampaikan bahwa paslon nomor 3 kita mempunyai semua bukti C1 secara lengkap dan sekarang sedang dilakukan penghitungan. Jadi kami mengharap untuk pihak-pihak yang ingin mungkin mengganggu kelancaran dari pilkada ini untuk berpikir ulang, karena kita sudah punya bukti kuat, semua C1 sudah terkumpul pada paslon nomor 3. Ya, memang meskipun hasil dari rekapitulasi quick count ini belum bisa dipastikan secara penuh begitu, namun sebelum sambil menunggu gitu ya hasil real count nanti yang akan diumumkan juga oleh tim pemenangan dari Mas Pram dan Bang Dul ini, dapat dipastikan bahwa hasil-hasil dari quick count ini dari ke-6 lembaga survei yang sudah keluar bisa mewakilkan bahwa memang keunggulan sementara adalah dimenangkan oleh Mas Pram dan Bang Dul seperti itu. Dan tentunya kita akan menunggu bagaimana nantinya hasil real count yang akan diumumkan oleh tim pemenangan dari Mas Pram dan Bang Dul ini. Sementara demikian. Baik, Rati, apa sudah ada informasi kira-kira pukul berapa nanti real count versi tim pemenangan Pram Rano ini akan diumumkan? Ya, memang tadi berdasarkan dari keterangan konferensi pers terakhir bersama Cah Lontong juga sudah kembali diungkapkan bahwa tim relawan yang saat ini sudah berjaga di setiap TPS begitu masih melakukan penghitungan untuk menghitung secara pasti karena sudah mendapatkan berkas C1 begitu ya. Jadi ini sudah bukan, sebenarnya bisa dianggap sudah bukan quick count lagi, tapi berdasarkan memang berkas C1 yang sudah didapatkan di TPS. Dan ini juga masih terus melakukan penghitungan suara di setiap TPS. Jika tadi berdasarkan wawancara kami dengan Aldi Perdana yang merupakan juru bicara Pramono Rano begitu menyatakan bahwa sepertinya kemungkinan ini bisa diselesaikan sekitar pukul 8 atau pukul 9 malam ini. Tapi kami juga masih menunggu terkait informasinya dan tentunya seperti apa nantinya keputusan dari atau hasil dari real count yang dilakukan oleh tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul sendiri. Semoga saja bisa diinformasikan atau diumumkan secepatnya sekitar pukul 8 atau 9 malam ini. Demikian. Baik, kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Francisca Rati melaporkan langsung dari Media Center Posko Pemenangan Pram Rano, Paslon Pilkada Jakarta nomor urut 3. Ya, kita lanjutkan bersama Mas Riko nih. Kita masih ada banyak slide yang harus dibahas. Kalau tadi terakhir kita membahas soal distribusi logistik pilkada ke TPS sulit, mungkin selanjutnya kita bisa lihat slide berikutnya. Ini masih media mainstream ya, Mas? Ini Ya, masih media mainstream ini. Nah, lanjut ke ini mungkin ada tambahan kosong. yang terkait kotak kosong. Jadi memang ada sekitar 38 atau berapa mungkin kotak kosong yang memang terjadi, dan itu yang kembali lagi tadi saya sebutkan voter turnout itu tidak cukup tinggi karena ya bagi sebagian masyarakat yang khususnya
menerima calon kotak kosong itu memberikan alasan untuk mereka tidak perlu datang ke TPS. Dan ini sebenarnya bukan menjadi presiden yang baik ya. Iya, ini buruk ya berarti buruk. Karena tidak ada yang kemudian men-challenge dan partisipasinya kemudian menjadi rendah ya. Nah, itu dia. Sehingga harapannya ya ini juga menjadi sebuah evaluasi tidak hanya dari penyelenggara tapi juga partai politik ya sebagai kendaraan demokrasi yang seharusnya bisa lebih membuka komunikasi ataupun istilahnya berkoalisi dengan ideologi yang mereka punya seharusnya, bukan hanya mengutamakan pragmatisme dalam kebutuhan untuk memenangkan wilayahnya. Itu sih yang harus kita jadikan pelajaran. Mungkin selanjutnya di wilayah sosial media. Nah, ini yang penting ini, wilayah sosial media biasanya lebih seru ya. Benar kita lihat sekali. data berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, jadi ini per hari ini ya. Kenapa pasti ada pertanyaan, kenapa TikTok tidak cukup tinggi di hari ini? Karena tentunya dalam konteks kita melakukan diskusi terhadap apa yang terjadi hari ini, dibutuhkan informasi yang cepat. Nah, tentunya dengan Twitter kita lebih cepat ya? Melakukan produksi, baik itu secara diskusi dan lain-lain. Ini sekarang hari ini kan? Hari ini. Ya. Kalau sebelumnya apakah TikTok lebih besar daripada Kalau dalam konteks kampanye pasti ya? besar. Secara besar, engagement khususnya ya. Iya. Nah, karena kita masih berbicara seputar persebaran perbincangan, tentunya Twitter menjadi yang paling dominan ya. Dan ini hanya terjadi khususnya di wilayah-wilayah urban khususnya ya. Maksudnya di wilayah rural jarang sekali yang menggunakan Twitter untuk Mas Riko ditahan dulu, kita harus menuju ke KPU DKI Jakarta saat ini untuk melihat perkembangan terakhir. Oh, kita ke pusat ya. KPU pusat. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Idam Khalid, Bu Berti Abdullah Idrus, Mas Agus Melas, dan juga Pak Bernard, Pak Sekjen. Hari ini kami dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan perkembangan di sore hari pasca pemungutan suara di TPS. Kami harus menyampaikan bahwa kami bersyukur sekali pilkada atau gelaran pilkada secara umum dari hasil kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum pilkada kita di hari pelaksanaan hari H berjalan lancar dan tertib. Kalaupun ada musibah banjir, ada beberapa alasan keamanan, jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. Jadi kami sangat bersyukur karena pilkada serentak di 415 kabupaten kota, 93 kota dan juga 37 provinsi berjalan dengan lancar. Kemudian yang paling penting kami ingin sampaikan di kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada seluruh jajaran kami di semua tingkatan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, KPU di tingkat PPK, Kecamatan, PPS, Desa Kelurahan, dan juga KPPS, serta juga seluruh jajaran sekretariat yang membersamai dari seluruh tahapan pilkada yang kita laksanakan sampai gelaran hari H ini bekerja sepenuh waktu untuk kemudian menyukseskan pilkada. Alhamdulillah pilkada berjalan dengan lancar, kalaupun nanti ada kejadian-kejadian akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Kami merasa penting untuk menyampaikan aspirasi di tengah situasi yang luar biasa ini. Termasuk juga kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemilih, teman-teman pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, para tokoh masyarakat, pemerintah dari pusat yang
setinggi-tingginya kepada jajaran daerah dan juga teman-teman pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, para tokoh masyarakat, pemerintah dari pusat sama daerah dan juga jajaran keamanan, kepolisian, TNI, menyukseskan gelaran Pilkada serentak 2024. Tanpa dukungan dari semua pihak, rasanya saya di KPU bersama teman-teman menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya buat support dan dukungan dari teman-teman jurnalis dari setiap tahapan pilkada yang kami lakukan. Selanjutnya kami perlu menyampaikan teman-teman sekalian, berdasarkan peraturan KPU kami ingin menyampaikan bahwa hari ini atau penghitungan hasil pemungutan suara mungkin sudah dilakukan kepada PPK dan pada tanggal 28 sampai 30 November 2024 ini disampaikan ke PPK. Selanjutnya ada rekapitulasi beberapa perkembangan pada saatnya nanti di sini. Seiring dengan tahapan-tahapan yang berjalan di daerah. Kemudian secara berjenjang setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita juga akan melakukan rekapitulasi suara tahapan ini mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten kota. Dan ini penting untuk sama-sama kita sampaikan, termasuk pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember. Dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Penting kami sampaikan tahapan ini karena ini adalah rekapitulasi pasca pemungutan suara, penghitungan rekapitulasinya adalah yang berjenjang sebagaimana yang sama-sama kita tahu sebagai dari jajaran kami juga distribusi logistik dan seterusnya juga maksimal, tidak banyak kejadian yang terlalu tidak banyak kejadian. Iya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Ketua KPU Muhammad Afifuddin yang tidak bisa kita dengar secara sempurna, tetapi tadi intinya dia mengucapkan rasa syukur atas penyelenggaraan Pilkada serentak yang dinilai cukup lancar, dan kemudian juga ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran KPUD Provinsi maupun KPUD tingkat kabupaten dan kota untuk seluruh kerjanya pada hari ini yang kemudian akhirnya menyelenggarakan
menyelenggarakan pilkada serentak dengan lancar. Di bagian akhir tadi sempat dikatakan soal tahapan-tahapan pilkada serentak setelah ini menuju ke 16 Desember. Nanti akan kami sampaikan lagi dengan format yang lebih jelas dan lancar dari pernyataan Ketua KPU. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan masih bersama dengan Riko Pahlawan, Strategic Consultant Polmetric by Binocular. Mas, tadi kita masih membacakan sebaran perbincangan ya di platform. Hari ini memang tertinggi di Twitter. Mungkin bisa langsung ke selanjutnya ya Mas Riko? Bisa. Nah, ini tidak kalah pentingnya biar kita juga lebih tahu bahwasannya dalam percakapan terkait pilkada serentak ini demografinya itu secara segmen umur dominan di mana. Nah, kita melihat dari 28 sampai 50, kategori 28 ini kan sebenarnya masih generasi milenial lah. Ya. Itu cukup dominan ikut dalam percakapan terkait pilkada serentak. Baru setelahnya di posisi kedua ada di generasi Z ke bawah, lalu juga baby boomers di 1.500 sekian. Ini menunjukkan bahwasannya percakapan terkait pilkada serentak itu sebenarnya sifatnya cukup substantif ya, karena masih ada di kategori umur-umur yang sifatnya rasional ya dalam konteks pembahasan pilkada itu sendiri. Nah, kita berlanjut di sosial media sentimen itu sendiri, tampaknya kita melihat yang paling dominan justru netral ya. Netral ini dalam konteks tidak bisa dikategorikan sebagai negatif, tapi sifatnya adalah percakapan-percakapan yang aman lah. Tidak dalam konteks mencari hal yang positif atau negatif. Tapi kita juga menyoroti ada 22% negatif yang nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, yang menarik justru di gender ini. Tapi memang bukankah memang kalau ini Twitter ya? Ini membahasnya ini Twitter atau semua? Semua platform. Hanya laki-laki yang cukup besar ya berarti? Cukup besar. Ini apa artinya nih? Ya, mungkin pembahasan ini cukup relevan di kalangan untuk laki-laki saja. Dan itu membuktikan laki-laki punya paket data yang lebih banyak. Nah, bisa jadi atau akses ke internet, dan ada waktu. Nah, ada lagi yang unik. Apa itu? Mungkin juga berkaca dari siapa saja yang berkontestasi di situ. Iya, kemudian lebih relevan ke laki-laki daripada perempuan ya, karena calon-calonnya mungkin yang perempuan hanya bisa kita lihat Jawa di Timur beberapa aja. di Jawa Timur ya. Tapi kalau bicara isu-isu politik mungkin juga bagi kaum hawa, meski tidak sepenuhnya ya, memang bagi kaum laki-laki lebih menarik ya mendiskusikan khususnya di platform boleh bias media gender sosial. Ya, sebagai seorang yang mewakili kaum hawa yang 5.911 itu, Tasya pendapatnya seperti apa? Kalau isu politik tapi kan karena jurnalis mungkin jadi berbeda gitu. Iya, tapi mungkin memang karena momennya pilkada serentak ya, lagi-lagi memang mungkin paparannya tidak akan setinggi ketika pilpres atau pileg. Jadi mungkin memang jadi angkanya cukup kecil ya dibandingkan tapi cukup laki-laki. jomplang. Menurut kita seharusnya kalau di pilpres kemarin masih 11-12 angkanya. Karena pembahasannya walaupun itu dominan ini ya all male panel ya bahasanya. Tapi karena pilpres ini jauh lebih jauh lebih membuat ketertarikan masyarakat ya, karena sentimennya itu tidak hanya bicara terkait komunitas, tapi juga sampai ke keluarga. Lagi-lagi ini data nasional ya Mas? Data nasional. Data nasional, berarti perempuan memang kurang tertarik pada isu pilkada serentak berarti. Oke. Begitu. Bisa dilanjut? Nah, isu pilkada ini tentunya paling tinggi terjadi di Jakarta. Kembali lagi, walaupun ini pilkada serentak, yang menjadi spotlight dalam pembahasan ini tidak Jakarta, pasti itu selalu Jakarta. Dan lalu yang kedua adalah Jawa Timur dengan tadi seperti disebutkan itu keterlibatan atau partisipasi kandidat perempuan itu dominan di situ, sehingga itu cukup memantik walaupun secara hasil tidak cukup memuaskan mungkin dari setiap pihak. Lalu yang terakhir adalah Bengkulu, karena proses terjadinya pemilihan itu adalah salah satu kandidat dalam posisi ditahan kan. Nah, ini cukup unik. Bahwasannya pilkadanya tetap dilanjutkan. Ini Jawa Tengah malah tidak muncul ya, Mas? Tidak terlalu muncul. Karena memang kita masih melihat itu 3 dominan. Kalau mungkin nanti 4 dominan, 5 dominan itu mungkin akan keluar. Muncul. Apa sih yang paling ngetop yang diunggah atau diupload oleh netizen kita ini, Mas Riko? Ini mungkin di selanjutnya. Oke, kita lihat. Ini yang terpopuler nih. Tetap Pak Jokowi. Jokowi ya. Kembali lagi. Secara engagement kita melihat ada 160.000
bahwasannya terkait Pak Jokowi menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024 ini. Ya tidak dipungkiri bahwasannya Pak Jokowi masih menjadi media darling per hari ini. Karena ya masa ketika beliau selesai di Oktober kemarin sampai hari ini tidak cukup jauh, dan kita juga melihat keaktifan beliau mengendorse beberapa calon khususnya di Jakarta dan juga di Jawa Tengah. Walaupun yang memberikan hasil positif ada di Jawa Tengah. Lalu yang kedua tentunya Anies dan Ahok gunakan hak pilih. Nah ini menjadi salah satu engagement yang tinggi karena keduanya tidak terlibat dalam pilkada yang seharusnya dalam kacamata publik sebenarnya yang dinanti untuk terlibat dalam pilkada kan dua orang ini. Dua orang ini yang seharusnya masuk ke dalam bursa. Tapi akhirnya jadi satu perahu ya. Akhirnya jadi satu perahu sehingga pemilihnya satu perahu. Iya, ya mungkin Pemilihnya juga para itu satu nahkodanya yang sebelumnya bertarung cukup ketat ya kan akhirnya berada di posisi yang sama. Bayangkan 2017 perpecahan itu nyata. Seperti apa? Bahwasannya ada semacam ya gesekan sampai ke tingkat bawah. Lalu diakhiri seperti ini. Itu kan sebenarnya mempertegas patron politik bahwa tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan. Kepentingan. Iya. Begitu. Sehingga jangan serius-serius lah. Jangan baperan. Betul, jangan serius-serius. Iya, fanatismenya ya dicukupkan saja lah. Kasihan. Akhirnya melihat seperti ini justru malah ya kok begini amat ya. Begitulah. Lanjut. Oke. Kita teruskan. Nah, ini masih yang terpopuler ya. Nah ini beberapa headline. Extra Time ini adalah salah satu platform sepak bola di Line, Twitter dan lain-lain. Oh, malah breaking newsnya hasil hitung cepat ya. Karena emang Extra Time ini kalau bahkan dalam Pilpres kemarin salah satu akun yang punya engagement tertinggi dan juga bahasa viewers dan lain-lain. Karena fanbase bola itu tidak dipungkiri adalah fanbase paling besar di Indonesia. Walaupun mungkin ada klaim lain fanbase K-pop juga yang termasuk besar karena memang itu nyata. Kalau K-pop kemarin kita bahas adalah organik muncul ke Anies Baswedan. Iya, berarti kemarin memang benar strategi Anies menyasar K-popers ya. Iya, walaupun tidak cukup efektif. Tapi jangan lupa mungkin para pecinta sepak bola juga sadar pembinaan sepak bola di tanah air tergantung situasi politik dan tokoh politiknya. Nah itu yang kalau dalam konteks Jakarta kemarin ketika setiap debat itu yang selalu digunakan tim-tim ataupun paslon itu untuk membuat semacam stigma. Karena kita tahu kan pasangan Ridho itu bukan asli domisili sini dan itu terus dimanfaatkan sampai hari H ini. Ini yang menarik soal apa yang diunggah oleh akun media sosial Wapres kita, Mas Gibran Rakabuming, ini apa nih Mas Riko? Nah ini terkait beliau menggunakan hak pilihnya di Solo kan beliau harus menggunakan hak pilih kembali ke Solo sana kan, dan itu cukup menarik karena ini tidak hanya melihat dari konteks konten ini saja ya. Kalau misal kita tarik ke belakang konten-konten Wapres ini tidak dapat dikatakan cukup formal. Kalau kita melihat unggahan dari dulu, bahkan ketika menjabat Wapres, unggahan-unggahannya tidak ada yang terlalu formal. Ini yang membuat presiden bahwasannya ya beliau tetap mempertahankan orisinalitasnya orisinalitasnya. Dan di sini tidak ada wajahnya Wapres sama sekali. Iya. Itu dia. Tapi ini trending ya Mas? Trending. Kenapa ya trending? Keceriaan warga untuk menuju TPS. Jadi pertama ya yang harus di shout out adalah timnya Gibran. Karena ketika kita melihat konten-kontennya memang engagementnya sangat-sangat tinggi semua. Kreativitasnya memang ya tidak bisa diremehkan lah begitu. Nah mungkin bisa dilanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah ini tadi kita berbicara terkait emotion, jadi ada disgust, sadness, anger, joy, trust, dan anticipation. Dominannya ada di dua, anticipation dan trust. Anticipation ini seperti yang saya kemukakan di awal, banyak masyarakat yang merasa ragu, cemas, ataupun tidak tertarik sama sekali terhadap apa yang menjadi geliat dari pilkada serentak ini. Bagi mereka adalah ya mau ini dijalankan tidak dijalankan tidak memiliki perubahan tertentu karena ya itu seapatis itu ya berarti seapatis itu 32,4%. Tapi ada juga di 31% yang merasa percaya. Nah pasti ini dominannya adalah di kelompok-kelompok yang memang mendukung kandidat paslon, paslon tersebut. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah ini top isu kita melihat based on sosial media, jadi kembali lagi, tidak hanya di media mainstream,
atau media arus utama, tapi di sosial media juga amplifikasi hashtag jaga keamanan pilkada ini menjadi salah satu yang dikencangkan atau didominasikan lebih kuat. Karena apa? TNI Polri ataupun penyelenggara tidak menginginkan narasi-narasi yang memecah belah, baik itu di media ataupun sosial media. Ini yang cukup patut kita apresiasi juga. Nah, lalu yang kedua adalah sinergi Polri dan TNI dalam mengawal pilkada. Sinergi kedua instansi ya. Ini untuk membuat suasana yang sebenarnya ada di Jawa Tengah ini tidak terlalu membuat masyarakat terpecah belah atas posisi dari TNI Polri, TNI Polri Rambo dan Sambo ya. Rambo dan Sambo. Lalu ada amplifikasi hashtag ayo ke TPS ya. Ini setiap tahun selalu ada bahwasannya kampanye-kampanye untuk menggunakan hak pilih ini tetap digaungkan walaupun pada akhirnya di pilkada serentak kali ini partisipasi tidak dapat dikatakan tinggi ya. Iya. Nah, lalu yang terakhir adalah quick count dan juga isu money politik. Yang harus digarisbawahi, isu money politik ini sedikit bukan berarti tidak terjadi. Ini yang sering kali disalah tafsirkan bahwasanya oh itu hanya isu saja, padahal kita bisa melihat prakteknya tadi sudah nyata. Dan polanya macam-macam, tidak hanya terkait penyalahgunaan abuse of power dari pemerintah, tapi juga dari sifat-sifat yang misal kita tahu kebijakan populis, bansos dan lain-lain itu menjadi salah satu yang digunakan. Iya. Dan itu nyata ketika hari H ataupun bahkan sebelum hari H, bansos ataupun bahkan anggaran-anggaran yang sifatnya honorer dan lain-lain itu dikeluarkan semua. Dan kalau dikatakan apakah itu melanggar atau tidak, tidak. Nah, itu celah hukum yang seharusnya harus dievaluasi ulang. Harus jadi catatan dan jadi perbaikan ya. Benar, karena kalau kita hanya menyoroti terkait etika, sepertinya etika juga sudah cukup luntur di negara ini kan. Tidak bisa berharap di etika. Tidak bisa berharap. Ya, lebih baik kita menutup celah itu daripada kita mempercayai pejabat ataupun konteks harus dipagari dengan undang-undang berarti. Benar sekali. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini beberapa isu negatifnya, kritik terkait Ridwan Kamil yang mencoblos di Bandung tapi menjadi calon di Jakarta. Ini kalau kita lihat tidak hanya yang dibahas Ridwan Kamilnya, tapi kalau melihat postingan dari Dharma Pongrekun, ditanya terkait, Pak mohon maaf saya tidak bisa menyoblos karena saya ada di Bogor. Oh tidak apa-apa, karena ada juga yang tidak bisa menyoblos karena sedang di Bandung. Sindiran atau satir seperti itu ya menjadi hal yang terus dinaikkan per hari ini. Sebenarnya kelihatannya sepele, tapi ya itu bukti bahwasannya dari sebelum kampanye sampai hari H, isu terkait bahasa kita adalah primordialisme itu sendiri mengental dan seharusnya tidak perlu terjadi, tapi karena memang rekam jejak itu sangat menyakitkan. Yang dilihat bukan hanya dukungan Ridwan Kamil terhadap Persib Bandung, tapi adalah apa kata-kata yang telah diungkapkan Ridwan Kamil terhadap Jakarta itu sendiri, itu tidak akan pernah hilang. Rekam jejak itu dibuka kembali, semua histori itu diamplifikasi. Padahal di awal-awal tuh sebenarnya Pramono juga punya jejak digital yang bisa menyerang ya, tetapi isu primordial lebih kejam. Isu ini lebih kencang terhadap RK ya. Terhadap RK. Iya. Begitu. Lalu dugaan kecurangan, warganet melaporkan dugaan kecurangan seperti daftar hadir pemilih ditandatangani petugas KPPS di Sumut dan kecurangan KPPS pemilu calon wali kota Bogor. Nah, kecurangan-kecurangan itu kembali lagi terkait netralitas tadi, bahwasannya memang perlu ditinjau ulang dari screening baik tingkat atas sampai ke bawah. Karena ini bukan hanya di tingkat bawah. Karena kalau kita melihat kepentingan di tingkat atas, kita juga sudah bisa melihat orang-orang yang ada di KPU Bawaslu ini adalah representasi dari mana, itu sebenarnya sudah bisa terlihat. Ini Sehingga, mudah-mudahan tidak cuma jadi laporan ya, karena kebanyakan laporan kemudian berujung hanya sebagai laporan. Hanya sebagai laporan. Iya. Nah, yang membuat itu tidak akan diproses adalah pilkada serentak ini terlalu besar dengan informasinya yang tidak akan terkira seberapa besarnya. Tentu untuk mengatasi problematika-problematika yang sifatnya perlu dikerjakan, mereka akan menentukan skala prioritasnya kembali. Nah, sedangkan permasalahannya tidak terjadi di satu wilayah dengan banyak wilayah seperti ini. Apakah skala prioritas itu bisa mengakomodir yang seharusnya kita kemukakan tadi? Sepertinya tidak. Begitu. Lalu yang ketiga, rebutan suara Pilkada Jakarta. Kritik terkait mantan Presiden Jokowi turun berkampanye untuk 2 kandidat. Nah, sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya endorsing terhadap
Ridwan Kamil ataupun terhadap Ahmad Lutfi itu tidak cukup seimbang. Kenapa seperti itu? Kalau kita melihat terhadap Ahmad Lutfi, totalitas endorsing dari Presiden Jokowi, Presiden ke-7 kita, itu sangat jauh lebih bahasanya apa ya? Jauh brutal. Lebih ya terlalu kasar, lebih eksplisit. Lebih eksplisit dan totalitasnya terlihat sekali. Nah, itu yang tidak terjadi di Jakarta dan terbukti ketika kemarin kampanye akbar banyak elit-elit partai politik yang tidak hadir. Seakan-akan sudah nothing tulus, sudah tahu kondisinya seperti apa, sehingga Jakarta seakan-akan dilepas. Akhirnya Jawa Tengah menjadi fokus utama dari Koalisi Indonesia Maju itu. Begitu. Next. Selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh-contoh unggahan negatif. Oh, ini per hari ini ya? Per hari ini. Mungkin yang paling kiri apa tuh Mas? Tidak terlalu terbaca. Yang paling kiri ini salah satu buzzer dari kelompok Pramdul. Jadi John Sitorus ini dari dulu, dari zaman 2019, 2020 dan lain-lain itu selalu ada di positioning terhadap Banteng dan lain-lainnya. Nah, jadi tentunya kalau kita melihat adalah apa yang menjadi konten dari orang tersebut adalah terkait kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh di luar dari posisi mereka. Nah, jadi itu. Lalu Tempo ini terkait seperti biasa ya, Tempo cirinya ya terlalu selalu ini ya konsisten, ekspresif itu yang tidak bisa hilang. Konsisten berseberangan dengan Jokowi ya. Padahal juga sudah selesai ya seharusnya, tapi seperti itu. Nah, terus yang lainnya ya ini yang ada di Sumut kemarin yang sudah dituliskan daftar hadirnya. Lalu selanjutnya nyoblos orang lain di luar Jakarta, di Jakarta dia hanya numpang cari makan. Nah, ini terus dikemukakan buzzer-buzzer seperti ini karena narasi-narasi satir seperti ini yang membuat orang-orang yang merasa Betawi banget. Saya jadi merasa, saya kan pendatang nih, cari makan di Jakarta. Cari makan di Jakarta sensitif sekali sebenarnya. Tapi karena memang tujuannya hanya untuk mendowngrade apa yang dikerjakan pasangan Ridho ini. Per hari ini sangat-sangat efektif. Kurang lebih mungkin kalau dari contoh unggahan negatif seperti itu, jadi Jakarta tetap menjadi spotlight kan kalau kita melihat di sini ya. Nah, mungkin terakhir. Next slide. Nah, jadi ini social network analysis. Kita melihat beberapa jejaring akun media sosial dengan topik pilkada ini sangat-sangat kompleks, yang membuat kita juga cukup kesulitan sebenarnya untuk melakukan analisis, sehingga kita hanya melihat kira-kira akun-akun influencer mana yang seringkali membahas tentang isu politik ini yang bahasanya menjadi rujukan lah bagi pembaca, bagi orang yang terlibat dalam percakapan tersebut. Nah, ada beberapa akun seperti Onyek Chu atau Kopik. Ini siapa nih Mas? Ini biasanya kita kategorikan dia sebagai influencer, tapi yang sifatnya cukup influencer politik yang sifatnya cukup makro ya, karena dia bisa mempengaruhi. Cukup terkenal sih Mas. Cukup terkenal. Nah, lalu ada It's Shinat ya, yang mendapatkan banyak interaksi. Nah, lalu kalau secara akun organik yang di tokoh itu ada Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Kurang lebih begitu sih secara analisis yang bisa kita sampaikan. Kita akan langsung menuju ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat deklarasi pemenangan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Telah memberikan suri tauladan dan kesempatan beliau dengan memberikan dukungan pada kami. Itu ini merupakan spirit dalam rangka menteladani beliau dalam rangka memimpin tengah masyarakat. Kemudian Pak Prabowo juga sama. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan sebagai parpol. Pada saat saya daftar Gerindra pertama saya masuk. Artinya beliau adalah pimpinan parpol yang telah memberikan dorongan dukungan kepada kami. Ini adalah suatu kepercayaan dalam rangka integrasi beliau sebagai presiden nanti kalau sudah terpilih. Program-program pusat akan kita akselerasi di kabupaten maupun provinsi di Jawa Tengah. Dua spirit ini yang perlu kita teladani sehingga kami lebih memberikan nantinya wilayah Jawa Tengah dengan khususnya. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kami berdua untuk
Kalau akselerasi wilayah Jawa Tengah. Dapat ucapan selamat, Pak? Belum, kan belum. Belum, nanti tunggu tanggal main. Oke, mungkin yang lain? Oke, dari Metro? Ya. Hasil quick count begitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Dia kalau menurut Pak Lutfi dan Gus Yassin sebenarnya apa sih yang menjadi kemenangan? Karena kalau kita lihat peta politik di Jawa Tengah kan cukup menarik ya. Pada saat saya mulai daftar sampai selesai nggak punya target. Jadi saya dengan Gus Yassin nggak punya target. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja teamwork. Para teman-teman parpol sudah melakukan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian untuk kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung, kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis, kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses, dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Dan hari inilah nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya adalah masyarakat hati nurani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Sehingga ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh nanti realconnya belum. Tapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah teamwork di antara kita. Oke? Oke? Mungkin Gus Yassin ada nambahin? Ya, terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi. Kami hanya ingin menambahkan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu, membuat situasi pilkada, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, jalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU, Bawaslu, Polri, organ-organ relawan kami. Saya ucapkan terima kasih karena semestinya saya tapi ya kalau hanya berdua nggak mungkin kita bisa menjangkau masyarakat Jawa Tengah. Tapi dibantu terus bertemu dengan masyarakat, disampaikan kepada kami baik itu lewat partai politik, baik itu lewat info tadi yang disampaikan, baik lewat organ-organ relawan kita, ini sangat membantu kami. Dan kami berharap kita tetap berjalan bersama, permasalahan tetap bisa diakomodir oleh tim relawan partai politik yang disampaikan kepada kami, sehingga kami akan lebih banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, terkhusus pendukung-pendukung kami, jangan melakukan euforia dulu. Dan jangan melakukan euforia sebelum nanti real count benar-benar sudah dikeluarkan oleh KPU. Ini dari saya tambahan, terima kasih. Cukup? Pak Izin, jangan. Dari gambar dari siapa kan buat hasil yang bombastis. Ini Pak Lutfi dan Gus Yassin ini menang di kandang Benteng. Mas dari Indo sendiri bagaimana strategi waktu itu untuk dilakukan parpol koalisi untuk berikan mitos dan kandang Benteng? Izin Pak Gubernur. Yang jelas saya tidak mungkin menggerakkan partai koalisi karena partai lain tentu saja tidak bisa saya perintah. Yang pasti bisa kami kondisikan adalah Gerindra. Mungkin Pak Gubernur Pak Lutfi, Pak Gubernur terpilih insya Allah ini tinggal nunggu di tahun ini biasa sudah meeting saya, pasukan jangkrik itu namanya, menjangkau semua titik. Saya kira itu yang paling penting. Seperti yang disampaikan oleh Gus Yassin tadi, calon 2 orang, tangan 2
kaki dua, saya kira nggak mungkin menjangkau semua tempat. Jadi memang ini kerja-kerja tim. Apapun partai koalisi yang jumlahnya banyak, belum lagi relawan, simpatisan, orang seneng, itu kan semua bekerja. Dan memastikan bahwa kemenangan itu tidak di tempat mana-mana. Kemenangan itu berada pada TPS masing-masing. Intinya itu adalah semua orang tidak perlu ngurusi di semua wilayah Jawa Tengah diurusi, tapi berdasarkan teritori masing-masing. Misalkan kalau Gerindra fokusnya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana, RW mana, TPS mana, ya sudah. Fokus memenangkan, fokus jaga, galang, menggalang, menjaga, mengamankan, dan juga merekam hasil pemilu yang sudah. Saya kira tidak ada rahasia atau strategi sangat khusus ya. Ini kan lomba banyak-banyak nyoblos. Yang paling banyak dicoblos dia yang terjadi ya. Jadi lomba ini tentu saja yang paling utama adalah tim marketing. Tim marketing inilah sebetulnya ada kendaraan dari partai politik, jaringan partai politik maupun relawan yang sangat fisik. Saya kira sekali lagi saya atas nama bagian dari tim yang ikut andil sedikit di pemenangan Pak Lutfi dan Gus Yassin, tentu saja sangat mengapresiasi semua kerja-kerja politik yang kita mulai sejak awal pendaftaran, rekomendasi dan seterusnya sampai akhirnya ditetapkan menjadi pemenang nantinya, insya Allah. Saya kira itu semoga Pak, satu lagi Pak Iman terakhir. Saya benar dari Donadi. Ini Jawa Tengah itu saya setidaknya sudah melihat 3 wakil gubernur. Dari zamannya Pak Bipin itu, Bu Tri, zamannya Pak Ganjar 2 kali, Pak Heru, dan kemudian terakhir Bu Yatin. Saya kebetulan waktu itu ngepotnya di Nato Gubernur, Mas. Apakah dalam periode Bapak saat ini fungsi wakil gubernur akan dioptimalkan, karena selama ini Wagub itu kayak bandar dan teman-teman tidak difungsikan, termasuk Bu Yanti 5 tahun kemarin itu, Pak. Terima kasih. Saya pikir sama ya, birokrasi itu kan milik sistem. Kita sudah tahu bagiannya mana ada sifat-sifat, dan saya sudah sepakat dengan Gus Yassin. Kerja praktis apa yang kita lakukan, tentu dan di media akan sampaikan. Kita berdua yang sudah punya sepatunya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalau pentingnya mungkin ke depan ya, bahwa kita sudah berkontestasi dan itu kita akan berkonsiliasi. Ini yang lebih penting karena kita harus mengharapkan masyarakat kita adalah Jowo itu adalah gotong royong, kita rukun kembali, kemudian kita berangkulan kembali. Siapapun pimpinannya, apabila memang nanti juga ditentukan dengan ketua KPU, di atasnya adalah rasa persatuan dan kesatuan berjalan. Oke, berdua Pak Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pilih izin Pak itu, terakhir Pak Lutfi izin. Pak, saya Rahman Pak dari situ mau bertanya. Pemerintah sebelumnya di Jawa Tengah itu kadang kemudian berkonflik dengan masyarakat, berkonflik dengan rakyat Jawa Tengah terkait dengan proyek strategis nasional. Nah, seandainya nanti ketika kemudian Pak Lutfi ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, ketika kemudian ada proyek strategis nasional yang berhadapan dengan rakyat pusat dan kemudian itu ditentang banyak warga Jawa, mana yang akan Bapak bela, rakyat Jateng atau pemerintah pusat? Yang jelas kuncinya adalah pimpinan itu bermanfaat untuk masyarakat. Pimpinan itu bukan guru, dia harus tahu tentang kehendak masyarakat. Dan yang paling pokok adalah bagaimana masyarakat itu punya ilmu komunikasi dengan pimpinan. Contoh misalnya, rumah gubernur adalah rumah masyarakat. Hari tertentu kita ngomong. Iya, pemirsa, itu tadi deklarasi kemenangan dari Pilkada Jawa Tengah. Tadi kita saksikan sama-sama pernyataan dari Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin yang mengklaim sudah menang versi hitung cepat ya. Iya. Dan kita kembali ke Jakarta. Sebelum kita berpisah, Mas Riko, apa yang bisa Anda sampaikan terkait perkembangan melalui suara rakyat melalui media yang tadi sudah Anda analisa panjang lebar? Silakan. Mungkin yang pertama tentunya pilkada serentak ini perlu kita tinjau ulang dari pelaksanaan baik itu hulu ke hilir, karena seperti yang kita lihat tadi dari pernyataan Ketua KPU, sebenarnya kan harusnya ada kalimat-kalimat yang cukup mewakili hal-hal yang sifatnya juga
menyimpan duka lah, karena ada beberapa anggota dari beliau walaupun di wilayah KPPS juga menjadi korban. Nah, seharusnya ada itu diungkapkan secara implisit juga. Ini Anda termasuk yang tidak pro pilkada serentak berarti ya? Iya, kita melihat seperti itu karena tidak efektif juga. Siapapun yang terlibat di situ akan merasakan dampaknya, baik juga dari sisi media ataupun dari sisi penyelenggara, pelaksana, partai politik dan lain-lainnya itu semua terdampak, ya, semua terdampak. Dilelahkan, sehingga perlu ditinjau ulang. Lalu yang kedua adalah harus bahasa sederhananya harus ada bentuk sosialisasi yang lebih spesifik terhadap pemilih-pemilih itu, mengingat tingkat partisipasi atau voter turnout itu tidak cukup tinggi. Rata-rata di angka 50 hingga 60%. Ini yang menyebabkan demokrasi ini tidak cukup memiliki gairah bagi publik. Apalagi dengan hadirnya beberapa fenomena kotak kosong dan lain-lain. Itu adalah imbas dari pilkada serentak tentunya ya pastinya. Lalu yang terakhir adalah terkait politik uang itu tadi. Seharusnya memang yang perlu ditinjau ulang adalah ya sistem demokrasi kita. Itu pun diungkapkan dalam bukunya Burhanuddin Muhtadi, Vote for Sale itu ada 10% pengaruh politik uang itu terhadap hasil. 10% itu suara ya. Jadi misal katakanlah tadi di Jawa Tengah itu posisi Andika kalah dengan Ahmad Lutfi, 10% politik uang itu akan memberikan dampak. Jadi misal ya kemenangan-kemenangan yang mungkin sudah terjadi itu ya juga buah hasil dari dampak yang saya kemukakan dari politik uang itu ada sendiri. noda politik uang, ada noda politik dan itu pasti, itu nyata. Sehingga kita perlu tidak hanya sebagai publik yang dituntut untuk belajar atau memahami setiap calon, rekam jejak dan lain-lain. Yang kita harus justru dorong adalah bagaimana penyelenggara atau pemangku kebijakan terhadap situasi hasil dari ataupun ekses dari pilkada serentak ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. 3 poin itu yang kemudian jadi catatan. Oke, baik. Terima kasih. Mas Riko Pahlawan, Strategic Consultant Polmetric by Binoklar untuk waktunya bersama kami. Ya, sekaligus mengakhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini Mas Riko. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena program Special Report Pilkada Serentak 2024 masih akan berlanjut dengan rekan kami, Desmona Chandra dan juga Gati Kamka. Kami berdua, saya Doni De Keizer. Dan saya Tasya Mila, undur diri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama MTV. Pembunuhan demokrasi dengan